Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas DW kedua. Jadi, eh, laporan tugas besar analisis deret waktu yang tugas 2 ini kita bakal menerapkan box Jenkins Arima pada data temperatur harian Delhi. Di sini kelompok kami terdiri dari saya, Rafif Sidki Aprilando, yang keduanya rekan saya Ariel Furqanul Haq, yang ketiganya rekan saya Indra Pradipta EKP. Oke, terus bab satu pendahuluan, latar belakangnya prediksi cuaca merupakan salah satu tantangan terbesar dalam ilmu data karena sifatnya yang dinamis dan dipengaruhi oleh banyak faktor stokastik. Analisis deret waktu memberikan kerangka kerja matematis untuk memahami pola histori dan memproyeksi nilai masa depan berdasarkan ketergantungan temporal. Dalam laporan ini digunakan dataset Daily Delhi untuk melakukan peramalan suhu rata-rata. Sebuah variabel krusial yang berdampak langsung pada konsumsi energi dan perancangan aktivitas publik di kota metropolis seperti Delhi. Nah, tujuan penulisannya yang pertama menganalisis karakteristik data suhu melalui visual deret waktu, mengatasi masalah ketidakstasioner varian dan rata-rata penggunaan transformasi box chocks dan teknik differencing. Terus yang ketiga mengidentifikasi orde orde model ARIMA yang paling optimal berdasarkan kriteria informasi atau AIC. Terus yang keempat melakukan uji diagnostik untuk memastikan kelayanan model sebagai alat prediksi. Yang kelima melakukan peramalan serta mengevaluasi akurasi model menggunakan root mean square error atau RMSE. Berikutnya bakal dibacakan oleh rekan saya Indra Praptita EKP. Baik, terima kasih teman saya Rafif Rizky Apriando. Saya akan menjelaskan bab 2. Yang pertama ada konsep dasar ARIMA. ARIMA, Autogressive Integrated Moving Average, adalah model statistik yang dikembangkan oleh Box dan Jenkins. Model ini terdiri dari tiga komponen utama. Yang pertama ada Autogressive, AR, yaitu mengasumsi bahwa nilai saat ini memiliki hubungan linear dengan sejumlah nilai sebelumnya. Yang kedua ada integrated I sampai D, yaitu merupakan langkah pengurangan nilai saat ini dengan nilai sebelumnya atau differencing untuk menghilangkan tren menjadikan rata-rata konstan. Lalu yang terakhir ada moving average, yaitu mengasumsikan bahwa nilai saat ini dipengaruhi oleh sisaan atau error dari prediksi masa lalu. Lalu ada pula stasionaritas. Stasionaritas adalah syarat mutlak dalam pemodelan ARIMA. Data dikatakan stasioner jika rata-rata, varians, dan struktur autokorelasinya tidak berubah terhadap waktu. Jika asumsi ini dilanggar, maka hasil prediksi akan menjadi bias dan tidak valid. Boleh scroll, Kak Rafif. Lalu, sumber datanya kami mengambil dari file Daily Delhi Climate Test CSV dengan fokus utama pada kolom maintain. Data mencakup observasi harian dengan total 114 baris data dari awal tahun 2017. Lalu ada juga langkah-langkah analisnya. Penelitian dilakukan dengan alur berikut ini. Yang pertama ada eksplorasi awal, yaitu plottingan data asli. Kedua ada pemrosesan, yaitu uji box Cox variance dan uji ADF atau mean.
Yang ketiga ada identifikasi model, itu analisis plot AF, ACF, dan PACF. Yang keempat ada estimasi dan seleksi, itu perbandingan nilai AIC dari beberapa kombinasi model. Yang kelima ada uji diagnostik, yaitu uji Young-Box dan uji normalitas. Yang terakhir ada peramalan, yaitu evaluasi hasil prediksi terhadap data testing. Lalu, ada visualisasi data deret waktu. Langkah pertamanya dimulai dengan memetakan nilai suhu terhadap waktu. Seperti seperti yang kita lihat, di sini ada grafik suhu rata-rata harian Mentep di Delhi. Dan analisis yang kami buat yaitu grafik menunjukkan pola yang cenderung naik, upward trend dari bulan Januari menuju April. Hal ini mengindikasikan bahwa suhu di Delhi sedang bergerak menuju musim panas. Secara statistik, tren ini menunjukkan data tidak stasioner dalam rata-rata karena nilai tengahnya terus bertambah seiring waktu. Lalu, u- lalu kita menguji kestasioneran varians. Varians tidak konstan atau heteroskedastisitas dapat menyebabkan estimasi parameter yang tidak akurat. Hasilnya, nilai X optimal ditemukan sebesar min 0,118. Analisisnya, karena nilai X jauh dari satu, data dikategorikan tidak stasioner dalam varians. Oleh karena itu, diterapkan transformasi box COX untuk menstabilkan fluktuasi data. Hal ini memastikan bahwa sisaan model nantinya memiliki varian yang konstan atau homoscedastis. Lalu, uji kesehatan rata-rata ADF test, uji augment Dickey Fuller atau disingkat ADF digunakan untuk menguji keberadaan akar unit. Lalu ada data aslinya, p-value-nya sebesar 0,7716 karena P lebih dari 0,05 kita gagal menolak HO. Artinya data asli tidak stasioner. Lalu differencing dia sama dengan satu dilakukan proses integrasi tingkat pertama. Nah, lalu hasil setelah differencingnya, p-value turun drastis menjadi 0,000. Kesimpulannya, dengan P kurang dari 0,05, data setelah differencing dinyatakan stasioner dalam rata-rata. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Real Furkan Alhaq. Baik, terima kasih rekan saya Pradipta. Kali ini saya akan membacakan tentang poin 4.4 atau identifikasi orde model dari autocorrelation atau ACF dan partial autocorrelation atau PACF. Bisa kita lihat dari grafik di bawah ini. Analisis yang kami simpulkan itu plot ACF menunjukkan pola yang langsung terputus atau cut off. Setelah lag tertentu, demikian juga dengan plot PACF. Hal ini mengarahkan kita pada kandidat model ARIMA dengan skor yang rendah. Selanjutnya, seleksi model terbaik atau IC. Dilakukan perbandingan terhadap beberapa kombinasi model dari P, D, dan Q. Uh, Hasil terbaik dari model ARIMA atau 0010 terpilih dengan IC minus 225,877. Lalu analisis yang kami simpulkan itu model ARIMA atau sering disebut random walk terpilih karena memiliki IC terendah. Hal ini menunjukkan bahwa model ini paling efisien atau sederhana namun akurat. Dalam menangkap pola data suhu harian, Delhi dibandingkan model yang lebih kompleks. Selanjutnya, estimasi parameter dan signifikansi. Parameter model estimasi menggunakan model maksimum likelihood atau likelihood varian sisa sigma pangkat 2 ditemukan sebesar 0,0047 dengan tingkat signifikansi yang sangat tinggi atau P kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan variabilitas data dengan baik.
Selanjutnya, uji diagnostik sisaan. Yang pertama itu uji Ljung-Box, mendapatkan p-value sebesar 0,999 karena p lebih besar 0,05. Sisaan bersifat white noise, artinya tidak ada pola informasi yang tertinggal dalam sisaan. Model telah mengekstrak informasi secara maksimal. Lalu yang kedua, uji Shapiro-Wilk. Hasil menunjukkan p-value sangat kecil, menandakan sisa tidak terdistribusi normal. Hal ini lazim ditemukan pada data cuaca yang dinamis, namun tidak membatalkan kelayakan model selama asumsi white noise terpenuhi. Lalu di 4.8 itu peramalan dan evaluasi root mean square error. Bisa kita lihat dari grafik ini. Bisa kita lihat dari grafik ini hasil peramalan suhu Delhi dengan ARIMA 010 itu root mean square errornya itu di 2,46 dan analisis yang kami simpulkan itu nilai RMSE sebesar 2,46 derajat menunjukkan bahwa rata-rata selisih prediksi dengan data aktual sangat kecil. Model memiliki kemampuan peramalan yang sangat handal untuk rentan waktu jangka pendek. Lalu yang terakhir akan dibacakan oleh rekan saya, Rafif Sidki Apriando. Terima kasih. Baik, rekan saya Furkanul, terima kasih. Dari kesimpulan yang setelah kita presentasikan untuk hasil codingan dan hasil diagramnya, berdasarkan seluruhan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulannya. Yang pertama, data suhu Delhi memiliki karakteristik tren non-stasioner yang membutuhkan transformasi box choy yaitu Y sama dengan minus 0,118 dan di differencing orde 1. Dan untuk model Arimanya menggunakan 1, 1,1,0 itu adalah model paling optimal berdasarkan kriteria AIC. Model telah memenuhi syarat kelayakan fungsional, meskipun sisanya belum didistribusi normal sempurna. Terus berikutnya akurasi peramalan sangat baik dengan tingkat tidak kesalahan, hanya sebesar 2,46 derajat Celcius. Buat codingannya kami bentuknya seperti ini. Terus untuk yang penjelasan berikutnya tadi sudah dijelaskan bahwa semuanya telah terlampir di dalam laporan kelompok 3 kelompok kita. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.